Saya juga sebagai perencana di Kementerian Camp Militer di Aceh, Jantoy, saya termasuk konseptornya menjadi pemasok senjata utama bagi kelompok ini. 40 pucuk bahkan sampai 50.000 butir amunisi. Saya juga sebagai pendoktrin pada waktu itu, karena saya punya anak buah yang banyak, dari perampokan, dari sampai bom bunuh diri Tuhman, beserta isinya jadi bom bunuh diri di sebuah gereja katedral. Lalu ada Zakia ini, ya, dengan satu pistol dia masuk ke Mabes Polri dan dia mulai main tembak-tembak kepada penjaga dan akhirnya dia meninggal dunia. Bom Bali 1 ya, kelompok-kelompok bom Bali 1, DPO dan sebagainya, kasusnya Nurdin Eptok. Nih Pak, kan saya juga baca-baca lagi nih, karena kan saya sebelum kesini tuh baca-baca dulu nih. Oh, profil tentang saya? Iya, profil tentang Pak Ustadz Sofyan Shauri ini. Karena kan saya takut salah nantinya. Jadi nanti penyampaiannya ke Balad EDJ ini nanti saya kena, banyak orang yang bilang apa sih nggak takut kena apa gitu loh. Ini apa sih collab sama Pak Ustadz ini. Tapi kita kan menjalin silaturahmi itu penting banget dan menambah pengalaman buat saya juga. Nah, saya baca-baca, Bapak kan dulunya mantan polisi nih. Oh iya. Kok bisa Pak jadi apa sih polisi ke Naviter? Polisi ke Naviter. Polisi ke Naviter. Itu kok kenapa Pak? Bisa diceritakan? Tentu ini sangat menarik ya, karena memang polisi itu seharusnya menjadi pengayom, pelindung, pelayan masyarakat gitu. Loh kok ini kenapa dia seharusnya menjadi penjaga NKRI, menjaga ideologi bangsa. Lalu kenapa kok jadi kena paham-paham, terinfiltrasi paham-paham radikalisme dan terorisme? Tentu ini sangat kontradiktif. Itu sebetulnya harus menyadarkan kita semua bahwa pemikiran terorisme itu adalah pemikiran yang berbahaya dan dia menyambar kepada siapa saja dan dia tidak mengenal status sosial. Apakah dia polisi, dia tentara, ada kasusnya polisi dan tentara jadi teroris. Bukan saya aja, ada mahasiswa, ada ibu-ibu, ada ibu bayangkari, ada polwan, bahkan sampai banyak ada pejabat-pejabat eselon 1, eselon 2 yang kemudian juga terlibat kepada terorisme dan lain sebagainya. Artinya ini ancaman tidak mengenal status sosial. Yang kedua, dia juga tidak mengenal status pendidikan. Kalau dikatakan teroris bodoh-bodoh, yang dokter ada dokter Azhari, ada mahasiswa S3, S2 dan sebagainya gitu. Artinya dia bisa nyasar kepada siapa saja. Betapa bahaya pemikiran-pemikiran ini bisa menyasar kepada lapisan semua masyarakat. Itu kayak ini aja ya Pak, kayak semacam virus ya Pak? Ya betul, ini virus yang betul-betul virus. Virus ini sudah ada memang sejak dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sejak zaman dahulu akan munculnya kelompok-kelompok yang katanya itu adalah huda atau akan waktu aman. Anak-anak muda tapi bodoh-bodoh karena miskinnya pengalaman mereka. Dan sudah begitu mereka mengatakan qaulu khairul bariyah. Mereka mengatakan sebaik-baiknya makhluk. Artinya sebaik-baiknya atau sebagus-bagusnya lisan manusia. Artinya apa? Banyak orang tertarik ke sihir karena lisan-lisan kelompok-kelompok ini. Tapi mereka juga sebetulnya yang yaqra'un al-Quran, ya kan? Mereka membaca Al-Quran, mereka getol, bahkan sholat kita nggak ada apa-apanya dengan sholat mereka, bacaan Quran kita nggak ada apa-apanya dengan bacaan mereka, ya.
Tetapi mereka membaca Quran tetapi tidak melewati hatinya, tetapi hanya lewat kuping, lalu keluar ya wayam ruku minad-din kama yang ruku minas sahmi narumiyah. Mereka keluar selaksana seperti melesatnya anak panah yang keluar dari dusunnya. Begitu saja. Sampai nggak ada bekasnya gitu. Itu sampai digambarkan seperti itu. Akhirnya mereka karena tanpa guru yang baik, tanpa belajar yang baik ilmu agama, akhirnya mereka menjadi korban-korban brainwashing daripada kelompok jahat ini. Permasalahannya bukan iman, iman mereka bahkan boleh dianggap mereka itu sahabat, teguh, seperti laksana batu karang. Tetapi karena salah ya dalam pemahaman, salah dalam pemikiran, mereka jadi tersesat. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang ikhlas, tapi orang-orang yang akhirnya jadi bodoh gitu, belajar agama malah jadi jahat. Betul. Bukan jadi baik jadi jahat. Itu terjadi. Saya lihat dan bom Bali, pokoknya itu semuanya tuh bukan orang yang ecek-ecek. Iya, betul. Dan termasuk Bapak juga, mungkin dulunya Bapak kan seorang polisi, seorang yang berpendidikan tinggi, terus mungkin agamanya juga kuat. Tapi kenapa bisa seperti ini? Ya, mereka juga ikhlas dalam arti sampai mereka mengorbankan jiwanya, hartanya untuk membela agama, dan itu memang diperintahkan dalam agama kita. Gitu. Tapi sayangnya mereka ini menjadi alat, ya, menjadi kepentingan bagi sebuah kelompok tertentu yang memang menginginkan kekacauan terhadap bangsa dan negara ini. Mereka juga terinfiltrasi dengan paham-paham yang menurut kita paham-paham yang sesat menyesatkan. Gitu. Mereka dibungkus dengan keagamaan dan lain sebagainya. Sebagaimana Ibnu Rusdi pernah mengatakan, "Idza arata an tatahakkam bil jahil taqlib fi qulubatil bigila fiddin." Kalau Anda ingin menguasai orang-orang bodoh, maka bungkuslah sikap kebatilan itu dengan agama. Akhirnya mereka menjadi justru kepandaian mereka itu menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Betul apa yang katakan Mbak, mereka bukan orang sembarangan, betul. Karena hasil kajian riset di Amerika sendiri bahwa orang-orang eksakta itu jauh lebih rentan kepada pemikiran-pemikiran terorisme, radikalisme daripada orang-orang sosial. Makanya jangan heran kalau di antara mereka ada orang-orang yang memang jenius dalam masalah eksakta, saintis ya. Mereka ada seorang akuntan, ada dokter, ada dokter dan sebagainya, ikut bergabung dengan kelompok ini, menandakan bahwa mereka memang bukan orang sembarangan. Mereka ini terkena yang namanya doktrinisasi jahat yang mengubah mindset cara berpikir dia. Gitu. Mereka tidak didahului dengan ilmu dahulu, ya, tetapi mereka langsung buru-buru beramal secara ikhlas, sementara ilmu dulu yang seharusnya ini karena kematangan ilmu yang belum sampai kepada puncaknya gitu. Belum sempurna ya Pak? Iya, belum jauh dari sempurna. Karena memang kalau kata Imam Syafi'i, orang yang belajar sepertiga ilmu cenderung sombong. Nanti orang belajar 2/3 ilmu, maka dia akan tawadu. Kalau dia makin belajar ilmu semuanya, dia akan khosyah. Makin banyak tahu, makin banyak dia merendah. Makin banyak tahu, makin dia jadi takut kepada Allah. Yang membuat agama Islam itu jelek, yaitu yang tadi Bapak jelaskan itu. Jadi orang tuh selalu mencemooh. Iya. Mencemooh agama Islam sekarang kayak gini. Padahal mungkin bukan agamanya kalau menurut saya. Ya mungkin iya betul. Gitu. Makanya kalau kita lihat seperti itu jangan lihat Islamnya. Kita betul. Lihat oknumnya, itu hanya segelintir oknum. Karena itu hanya segelintir daripada mayoritas umat Islam yang banyak ini. Betul. Mereka mungkin hanya 0,00%, tetapi karena berisiknya itu menjadi nyaring, sepertinya seakan-akan mereka ini jadi banyak. Kita nggak usah terpaku dengan seperti itu. Nih Pak, kan kalau di teroris itu atau ada yang bom bunuh diri ataupun ya pokoknya yang kalau mungkin beberapa tahun ke belakang itu heboh banget nih Pak. Berarti sangat gampang banget ya untuk mencari untuk yang bom bunuh diri itu pelakunya ya. Jadi dengan orang-orang yang putus asa ataupun paling gampang orang yang putus asa, nggak punya kerjaan, nganggur, kesulitan hidup,
daripada dia gantung diri dosa, Putus masuk cinta neraka, mungkin ada juga ya, mungkin putus Pak cinta Ustadz. ya kan, dia langsung jadi bom bunuh diri sekalian, daripada gue mati dengan mati terhormat lah, akhirnya dibawa bom satu mobil ya kan, siapa tahu, kita nggak tahu, dan ini terjadi banyak. Kita lihat kemarin bulan April 2021 Lukman beserta isinya jadi bom bunuh diri di sebuah gereja katedral. Lalu ada Zakia ini ya dengan satu pistol dia masuk ke Mabes Polri dan dia mulai main tembak-tembak kepada penjaga, dan akhirnya dia meninggal dunia di penjagaan Mabes Polri kemarin belum lama. Dan itu fakta, dan itu ada. Kalau dulu pas Pak Ustadz ada di kelompok teroris itu, nah tugas Pak Ustadz itu sebagai pemasok senjata kah, atau sebagai apa sih perencana apa tempat-tempat yang harus dibom atau perakit bom, atau apa sih bahasanya, saya kurang hafal tuh. Saya hampir memerankan semuanya ya. Pertama, saya juga sebagai perencana untuk pemberian camp militer di Aceh, Janto. Saya termasuk konseptornya. Lalu saya juga di situ menjadi pemasok senjata utama bagi kelompok ini, dan hampir berapa puluh pucuk ya, mungkin bisa sampai 30 pucuk lebih, hampir 40 pucuk, bahkan sampai 50.000 butir amunisi. Sebenarnya saya agak malu menceritakan hal ini gitu, cuma karena ditanya perannya ya saya coba bukan untuk membangkitkan, apalagi untuk menginspirasi tidak, tetapi saya juga sebagai pendoktrin pada waktu itu, karena saya punya anak buah yang banyak, merencanakan yang kayaknya kalau dipikir hari itu betul-betul gila ya kan, dari perampokan, dari sampai bom bunuh diri dan sebagainya gitu. Tapi saya sadari ini adalah hal yang salah, nggak boleh diikuti, tidak boleh jadi inspirasi. Betul. Ini harus dikutuk, kita harus move on dengan rencana-rencana seperti itu, bahkan nggak boleh lagi bergabung dengan kelompok-kelompok seperti ini. Dan sekarang saya komitmen untuk terus menjadi agen perdamaian, membawa pesan-pesan perdamaian bahwa hati-hati Anda ya dengan kelompok-kelompok ini, jangan sampai Anda salah cari guru, karena mereka ada di mana saja ya, 24 jam mengawasi kita dan sebagainya, dan mereka akan mencari-cari kesempatan di hal itu. Gitu. Itu berapa lama Pak? Ya maksudnya Bapak berperan sebagai ya, saya sejak 2005 sudah ikut gabung dengan kelompok-kelompok ini, tapi ideologi dan paham itu sejak 94 saya sudah punya paham-paham radikal, 94-95 ya pada saat itu. Sampai kemudian saya ikut baru resmi kelompok-kelompok ini sejak 2005, waktu itu saya masih anggota polisi ya kan? Lalu kemudian saya 2007 mulai disersi, 2008, 2009 saya di PTDH dari kepolisian, dan sejak itu saya sudah terlibat sejak 2008 dengan Bom Bali 1 ya, kelompok-kelompok Bom Bali 1, DPO dan kemudian EPTOP dan sebagainya. DPO tersebut, akhirnya kita merencanakan hal itu ya, mungkin sampai 5 tahun, 6 tahun sampai saya tertangkap. Saya ikut dengan kelompok-kelompok ini, lalu saya tertangkap 2010. Apa sih yang membuat Bapak tuh tertarik menjadi seorang teroris? Iya. Jadi yang tertarik saya itu adalah saya ingin adanya, karena kepedulian saya kepada nasib kaum muslimin. Saya ingin membela Palestina, saya ingin membela kaum muslimin yang tertindas. Dan saya pada waktu itu menyalahkan bahwa pemerintahan hari ini yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kemudian dia tidak peduli dengan nasib kaum muslimin ya. Pemerintahan-pemerintahan yang nggak berhukum dengan hukum Islam itu kita anggap mereka bertanggung jawab gitu. Sehingga kita anggap mereka ini juga musuh
yang harus dihancurkan. Gitu. Nah, ada penyesalan nggak sih Pak? Ya ada lah, penyesalan pasti ya. Tapi memang penyesalan itu selalu datangnya terlambat. Kalau depan namanya pendaftaran. Jadi jelas ada penyesalan dan semoga ini nggak diulangi lagi oleh siapa saja. Perasaan Bapak sekarang yang udah mungkin kalau dulu kan Bapak dicemooh, terusan jadi kayak buronan gitu ya Pak, dikejar-kejar dan mungkin kayak jadi TO. Nah, sekarang secara Bapak dapat penghargaan dari berbagai dari berbagai elemen-elemen yang sudah membuktikan kalau Bapak tuh sekarang sudah bertaubat. Gimana tuh rasanya? Perasaannya? Iya, membunuh stigmatisasi teroris itu memang berat ya. Saya sampai kemudian diusir 6 kali oleh masyarakat gitu terkait karena saya dianggapnya teroris dan sebagainya gitu. Dan kita bisa memahami masyarakat seperti itu. Tetapi kita tidak kenal lelah ya, terus kita berkampanye ya, perdamaian, menjaga NKRI dan sebagainya dari paham-paham jahat seperti ini. Dan sedikit demi sedikit masyarakat mulai memahami, masyarakat mulai bisa menerima kita dan lain sebagainya, dan ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya untuk itu pesan saya kepada siapa saja untuk jangan coba-coba ikut masuk kelompok ini, karena untuk memulihkan nama baik itu sangat susah gitu. Ada semacam distrust ya dari masyarakat kepada para mantan ini, tetapi pelan-pelan kita perbaiki. Makanya untuk itu saya tidak pernah kenal lelah ya untuk tampil di televisi, radio, di sosial media, wawancara-wawancara seperti ini gitu. Karena ini bagian daripada untuk membunuh stigma tersebut bahwa saya sudah tobat, saya sudah sadar, saya sekarang bersama pemerintah untuk memberantas terorisme. Gitu. Dan kita terus mengedukasi kepada masyarakat. Saya punya tanggung jawab moral. Apalagi saya dulu termasuk orang yang pernah mendoktrin mereka dan sebagainya. Gitu. Maka ini belum setimpal, saya rasa. Dan saya mungkin sampai mati, mudah-mudahan saya husnul khotimah, saya terus memerangi kelompok-kelompok ini, bukan memerangi radikalisme yang mengatasnamakan agama. Terserah masyarakat memandang saya seperti apa, saya nggak peduli gitu kan. Karena saya juga dulu nggak peduli. Kalau dulu saya berani mati untuk neraka, kenapa saya hari ini tidak mau berani mati untuk surga, untuk membela keyakinan saya bahwa bangsa ini, negeri ini adalah negeri kaum muslimin yang harus kita jaga. Kita harus menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan itu merupakan mempunyai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mati untuk membela sebuah kebenaran, untuk membela sebuah keyakinan agar masyarakat damai, tentram, dan itu adalah sangat luar biasa. Dan saya tidak pernah bosan untuk menghimbau kepada masyarakat untuk terus menjauhi daripada radikalisme dan terorisme. Kita berharap pahala pada Allah saja, terserah manusia, apalah penilaian manusia, ya kan gitu. Tapi kita ikhlas, kita yakini bahwa jalan dulu adalah jalan yang salah. Kita harus merubahnya dan kita harus membunuh stigma itu. Terserah manusia nggak ini, tapi saya sudah berusaha. Betul. Karena yang yang Allah mau tuh ya mungkin karena kita, bukan mungkin tapi ya diri kita. Ya. Kalau misalkan kita tidak harus takut sama orang, tapi kita harus takut sama yang di atas. Ya. Kita harus percaya yang di atas. Kalau misalkan kita harus dipercaya sama orang, kita butuh pembuktian ataupun butuh kayak semacam pengakuan dari orang-orang, itu nggak berguna juga sih buat saya. Karena nanti kalau kita hanya mengejar pengakuan manusia, ketika manusia itu tidak mengakui kita, apakah kita akan kembali ke kelompok yang lama? Enggak juga. Gitu. Kita tetap kita jauhi. Terserah manusia mau terima atau enggak, percaya atau enggak penting buat saya. Yang penting saya terus berkampanye, ya, menjauhkan, mengimunisasi masyarakat agar menjauhi dari pemikiran-pemikiran jahat. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Saya udah diundang ke sini silaturahmi sama Pak Ustadz. Saya juga jadi tambah ilmu pengalaman. Jadi kita tidak bisa mengejat seorang itu
dari luarnya. Walaupun nih cuma orang itu, ya pokoknya kita jangan tertipu dengan orang gitu. Nah, untuk balad EDJ juga yang di rumah, jadi banyak pelajaran yang saya dapat dari Pak Ustadz Sopyan Sauri ini. Beliau dulunya, ya yang tadi yang tadi diceritakan sama beliau ini benar-benar pengalaman pribadinya. Jadi kita sebagai mungkin anak muda zaman sekarang ya, jadi harus bisa memilah-milah mana yang benar, mana yang harus kita jalani, mana yang enggak. Kita boleh belajar juga kok di sini ya, Pak. Boleh kan? Boleh. Balad EDJ yang berminat untuk misalkan mungkin sekedar ngobrol sama Pak Ustadz, bisa baca-baca bukunya juga di sini, jadi inspirasi juga buat kita. Tambah ilmu, tambah saudara juga, nggak ada salahnya. Jadi terima kasih Pak Ustadz. Untuk balad EDJ jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel EDJ Noppion dan channel Sopyan Sauri. Jadi biar kalian tahu postingan-postingan video kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.